Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Liza Khairunisa, mahasiswi semester 6 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang konsep dasar pembelajaran terpadu, mata kuliah pembelajaran tematik terpadu. Dunia pendidikan, khususnya pendidikan yang berlangsung di lembaga formal seperti sekolah ataupun madrasah, tidak akan lepas di dalamnya terjadi dan berlangsungnya suatu aktivitas yang dikenal dengan istilah pembelajaran. Dalam konsep lama, istilah pembelajaran dikenal dengan pengajaran, belajar mengajar, dan lain sebagainya. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwasannya pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan juga sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran melibatkan berbagai unsur sebagaimana dijelaskan bahwasannya pembelajaran melibatkan beberapa metode penggunaan media, baik media cetak, visual atau gambar, audio, dan multimedia yang lainnya. Dan juga kegiatan pembelajaran yang paling sederhana, yaitu mendengarkan, sampai yang paling kompleks, yaitu melakukan praktek atau uji coba. Nah, pembelajaran dapat dimaknai yaitu suatu aktivitas ataupun proses yang sistematis, yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu pendidik atau pengajar, kurikulum, peserta didik, metode, strategi, sumber belajar, fasilitas, dan administrasi, di mana masing-masing komponen tersebut tidak bersifat parsial atau terpisah, sehingga masing-masing komponen akan berjalan secara beriringan. Materi yang pertama adalah pengertian tentang pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu dalam bahasa Inggris adalah Integrated Teaching and Learning atau Integrated Curriculum Approach. Pembelajaran terpadu adalah pembelajaran yang diawali dengan suatu pokok bahasan atau tema tertentu yang dikaitkan dengan pokok bahasan lain. Konsep tertentu dikaitkan dengan konsep lain yang dilakukan secara spontan atau direncana, baik dalam satu bidang studi ataupun lebih dengan beragam pengalaman belajar peserta didik, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Pendapat lain mengatakan bahwasannya pembelajaran terpadu pada dasarnya dimaksud sebagai kegiatan mengajar dengan memadukan materi beberapa mata pelajaran dalam satu tema. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan cara ini dapat dilakukan dengan mengajarkan beberapa materi pelajaran yang disajikan di setiap pertemuan. Nah, teman-teman, dalam pemaknaan lain, pembelajaran terpadu merupakan pendekatan holistik, di mana pendekatan ini mengkombinasikan aspek epistemologi, sosial, psikologi, dan pendekatan pedagogik untuk pendidikan peserta didik, yaitu menghubungkan antara otak dan raga, antara pribadi dan pribadi, antara individu dan komunitas, dan domain pengetahuan. Nah, jadi dari beberapa pengertian tersebut dapat kita simpulkan atau dapat kita pahami bahwasannya pembelajaran terpadu merupakan pendekatan dalam pembelajaran dengan mengintegrasikan beberapa materi ajar dan atau beberapa mata pelajaran yang terkait secara harmonis untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada peserta didik.
Materi yang selanjutnya adalah tentang karakteristik pembelajaran terpadu. Adapun karakteristik pembelajaran terpadu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada holistik, yang kedua ada otentik, yang ketiga ada bermakna, dan yang keempat ada aktif. Yang pertama adalah holistik, di mana suatu gejala ataupun fenomena yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran terpadu akan diamati dan dikaji dari beberapa bidang kajian sekaligus dan tidak dari sudut pandang yang terkotak-kotak atau terkelompok-kelompok. Pembelajaran terpadu memungkinkan peserta didik untuk memahami suatu fenomena dari segala aspek sisi. Nah, hal ini pada gilirannya nanti akan membuat peserta didik menjadi lebih arif dan bijak di dalam menyikapi atau menghadapi suatu kejadian yang ada di sekitar mereka. Yang kedua, ada otentik. Pembelajaran terpadu memungkinkan peserta didik untuk memahami secara langsung prinsip dan konsep yang ingin dipelajarinya melalui kegiatan belajar secara langsung, di mana peserta didik akan memahami hasil belajarnya sendiri, bukan sekedar pemberitahuan yang disampaikan oleh guru. Informasi dan pengetahuan yang diperoleh sifatnya akan menjadi lebih otentik. Nah, guru akan lebih banyak bersifat sebagai fasilitator dan katalisator, sedangkan peserta didik bertindak sebagai aktor pencari informasi dan pengetahuan. Dapat kita ketahui, guru akan memberikan bimbingan ke arah mana yang dilalui dan memberikan fasilitas seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan dari suatu pembelajaran. Nah, dari karakteristik kedua ini dapat kita ketahui bahwasannya siswa dituntut untuk aktif di dalam kelas dan mereka diminta untuk mencari pemahaman atau materi pembelajaran sendiri. Di sisi lain, guru bertindak sebagai fasilitator. Yang ketiga, ada karakteristik bermakna, di mana pengkajian suatu fenomena dari berbagai macam aspek seperti yang memungkinkan terbentuknya jalinan antar konsep-konsep yang berhubungan yang disebut skema. Di dalam hal ini akan berdampak pada kebermaknaan dari materi yang akan dipelajari oleh peserta didik. Rujukan yang nyata dari segala konsep yang nantinya akan diperoleh dan keterkaitannya dengan konsep-konsep lain akan menambah kebermaknaan konsep yang dipelajari oleh peserta didik. Untuk selanjutnya, hal ini akan mengakibatkan pembelajaran yang fungsional, di mana peserta didik akan mampu menerapkan perolehan belajarnya untuk memecahkan masalah-masalah yang muncul di dalam kehidupannya. Jadi, pembelajaran terpadu diharapkan memiliki kebermaknaan dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Untuk karakteristik yang keempat adalah aktif, di mana pembelajaran terpadu menekankan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran, baik secara fisik, mental, intelektual, maupun emosional, guna tercapainya hasil belajar yang optimal dengan mempertimbangkan hasrat, minat, serta kemampuan peserta didik. Sehingga diharapkan peserta didik nantinya akan termotivasi untuk terus-menerus belajar. Dengan demikian, pembelajaran terpadu bukan semata-mata merancang aktivitas dari masing-masing mata pelajaran yang saling terkait. Nah, pembelajaran terpadu dapat dikembangkan dari suatu tema yang disepakati bersama dengan melirik atau melihat aspek-aspek kurikulum yang bisa dipelajari secara bersama melalui pengembangan dari tema yang telah ditentukan. Materi yang ketiga adalah landasan pembelajaran terpadu. Ada 3 landasan pembelajaran terpadu. Yang pertama, landasan filosofis, yang kedua, landasan psikologis, dan yang ketiga, landasan praktis. Yang pertama, landasan filosofis.
Secara filosofis, kemunculan pembelajaran terpadu sangat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat, yaitu aliran progresivisme, aliran konstruktivisme, dan aliran humanisme. Aliran progresivisme beranggapan bahwasannya proses pembelajaran pada umumnya ditekankan pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang alamiah, dan memperhatikan pengalaman siswa. Yang kedua, ada aliran konstruktivisme, di mana aliran ini melihat pengalaman langsung siswa sebagai kunci dalam pembelajaran. Siswa mengkonstruksi sendiri pemahamannya yang nantinya akan dijadikan sebagai acuan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, ada aliran humanisme, di mana aliran ini melihat siswa dari segi keunikan, potensi, dan juga motivasi yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Yang kedua adalah landasan psikologis. Pandangan psikologis yang melandasi pembelajaran terpadu yaitu ada 3. Yang pertama, siswa membangun realitasnya sendiri. Yang kedua, kemampuan untuk mencari pola dan hubungan antara gagasan yang ada. Dan yang terakhir, keseluruhan perkembangan anak adalah terpadu dan anak melihat dirinya dan sekitarnya secara utuh. Mengingat siswa merupakan seorang individu dengan berbagai kemampuan yang dimilikinya dan mempunyai kesempatan untuk berkembang. Masing-masing siswa memiliki kemampuan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kemudian, landasan pembelajaran terpadu yang ketiga adalah praktis, di mana landasan praktis yang digunakan dalam pembelajaran terpadu yang pertama, banyak informasi yang dimuat dalam kurikulum. Yang kedua, mata pelajaran diintegrasikan atau dikelompokkan berdasarkan tema yang sama. Kemudian yang ketiga, permasalahan yang muncul cenderung bersifat lintas mata pelajaran sehingga diperlukan usaha kolaboratif. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, yaitu tentang pengertian pembelajaran terpadu adalah menggabungkan beberapa mata pelajaran yang dinaungi satu tema tertentu. Seperti itu. Untuk materi yang keempat adalah prinsip dari pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu perlu memilih materi beberapa mata pelajaran yang memungkinkan dan saling terkait untuk disatukan dan diambil satu tema tertentu. Prinsip dari pembelajaran terpadu ada 4. Yang pertama, penggalian tema. Prinsip penggalian tema merupakan prinsip utama atau fokus dalam pembelajaran terpadu. Artinya, tema-tema yang saling tumpang tindih dan ada keterkaitan menjadi target utama dalam suatu pengajaran. Dengan demikian, dalam penggalian tema, hendaklah memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak terlalu luas. Yang kedua, harus bermakna. Yang ketiga, disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis anak. Yang keempat, mewadahi sebagian besar minat anak. Yang kelima, mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik yang terjadi di dalam rentang waktu belajar. Yang keenam, mempertimbangkan kurikulum yang berlaku. Dan yang terakhir, mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar. Selanjutnya, untuk prinsip yang kedua adalah pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran dapat optimal apabila pendidik mampu menempatkan dirinya dalam keseluruhan proses. Artinya, pendidik harus mampu menempatkan diri sebagai seorang fasilitator dan mediator dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu, pengelolaan pembelajaran hendaklah pendidik dapat berlaku sebagai berikut. Yang pertama, pendidik hendaknya tidak menjadi single aktor yang mendominasi pembicaraan dalam proses belajar mengajar. Nah, di dalam pembelajaran terpadu,
Hendaknya pendidik tidak mendominasi pembicaraan dalam proses belajar mengajar, sehingga pendidik harus memberikan kesempatan kepada peserta didiknya untuk mengungkapkan pendapat atau suara dari peserta didik. Yang kedua, pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas, dan setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama kelompok. Pendidik perlu mengakomodasi terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam perencanaan. Jadi, sebagai seorang pendidik harus memberikan tanggung jawab kepada masing-masing individu maupun kelompok dalam kegiatan bekerja kelompok. Kemudian prinsip yang ketiga adalah evaluasi, di mana evaluasi pada dasarnya menjadi fokus dalam setiap kegiatan sebagai suatu pengontrol bagaimana suatu pekerjaan dapat diketahui hasilnya apabila tidak dilakukan evaluasi. Dalam hal ini, maka dalam melaksanakan evaluasi dalam pembelajaran terpadu diperlukan beberapa langkah positif. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan evaluasi diri atau self-evaluation di samping bentuk evaluasi lainnya. Jadi, pendidik meminta atau memberikan kesempatan kepada peserta didiknya untuk melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri. Oh, ternyata aku ini kurang ini loh. Aku di pembelajaran ini kurang paham dengan materi ini, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, pendidik perlu mengajak peserta didik untuk mengevaluasi perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai. Nah, di sini pendidik merangkul peserta didiknya untuk mengevaluasi bersama perolehan belajar. Nah, ini bisa mungkin ketika asesmen akhir atau penilaian akhir. Untuk prinsip yang terakhir adalah prinsip reaksi, di mana dampak pengiring yang penting bagi perilaku secara sadar belum tersentuh oleh pendidik dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, pendidik dituntut agar mampu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, sehingga pembelajaran dapat tercapai secara tuntas dan mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditentukan di awal. Pendidik harus bereaksi terhadap aksi peserta didik dalam semua peristiwa, serta tidak mengarahkan aspek yang sempit, melainkan ke suatu satuan yang utuh dan bermakna. Nah, di sini pembelajaran terpadu memungkinkan beberapa hal, dan pendidik hendaknya menemukan kiat-kiat untuk memunculkan ke permukaan hal-hal yang dicapai melalui dampak pengiring tersebut. Untuk materi yang terakhir adalah tentang manfaat dari pembelajaran terpadu. Ada banyak sekali manfaat dari pembelajaran terpadu. Di sini saya mengambil beberapa sumber yang saya rangkum. Yang pertama, menghindari tumpang tindihnya materi yang sama. Nah, tadi kan pembelajaran terpadu mengintegrasikan atau menggabungkan beberapa mata pelajaran dan diambil materi yang sama, sehingga peserta didik tidak mendapatkan materi yang sama di pelajaran yang berbeda. Manfaat yang kedua, peserta didik dapat melihat hubungan yang bermakna. Kemudian yang ketiga, meningkatkan taraf kecakapan berpikir peserta didik. Hal ini dapat terjadi karena peserta didik diharapkan pada gagasan atau pemikiran yang lebih besar, lebih luas, dan lebih dalam ketika menghadapi situasi pembelajaran. Yang keempat, memberikan penerapan di dunia nyata. Dari pembelajaran terpadu, peserta didik akan diharapkan dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari.
Manfaat selanjutnya yaitu membantu menciptakan struktur kognitif atau pengetahuan awal peserta didik. Dan yang terakhir ada belajar menjadi lebih menyenangkan, belajar dalam situasi yang lebih nyata dan dalam konteks yang lebih bermakna. Nah, itu tadi pemaparan materi tentang konsep dasar pembelajaran terpadu, mulai dari pengertian, kemudian karakteristik, landasan, prinsip, dan juga manfaat dari pembelajaran terpadu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, kita bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.